Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga kakak-kakak sehat dan masih semangat ya belajarnya. Baik, kita simak cerita siswi yang bernama Nina dan Deli pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Selain pemaaf, Nina juga sering mendoakan kedua orang tuanya. Selain mendoakan keluarganya, Nina juga selalu mendoakan teman baiknya. Teman baiknya namanya Deli. Deli berteman baik dengan Nina sejak masih di kelas 1. Mereka sering melakukan kegiatan bersama, misalnya menyiapkan tugas prakarya. Pada prakarya kali ini, Nina dan Deli menggunakan biji kacang merah. Nina menggunakan 320 biji kacang merah dari kotak biru dan 280 biji kacang merah dari kotak hijau. Sementara itu, Deli mengambil 280 biji kacang merah dari kotak biru dan 320 biji kacang merah dari kotak hijau. Berapa banyak biji kacang merah yang digunakan Nina seluruhnya? Apakah banyak biji kacang merah yang digunakan Nina dan Deli sama banyak? Kita dapat menjawab soal dengan penyelesaian berikut. Banyak biji-bijian yang digunakan Nina dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan sebagai berikut. 320 ditambah 280. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Tulis 0 di bawah, 1 simpan di atas. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambahkan 1 yang disimpan di atas tadi, jadi hasilnya 6. Jumlah seluruh kacang merah milik Nina adalah 600 kacang merah. Dengan biji kacang merah yang dimiliki oleh Deli. Nah, 280 ditambah 320 sama dengan hasilnya tetap 600, sama seperti biji kacang merah yang dimiliki oleh Nina. Jadi biji kacang merah Nina dan Deli sama banyak hasilnya. Ada berbagai tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Ada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Obat-obatan dari tumbuhan itu dikenal sebagai obat tradisional. Ayo, sebutkan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Yaps, betul, yaitu tanaman jarak. Selesai membuat prakarya, Nina dan Deli beristirahat sambil mendengarkan ibu menceritakan dongeng tentang tanaman jarak dari Danu. Silakan anak-anak baca dongeng tanaman jarak pada halaman 27. Dari cerita dongeng yang kita baca, merawat tumbuhan dengan baik merupakan salah satu bentuk sikap terhadap makhluk hidup. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berbuat baik kepada makhluk hidup. Di antaranya adalah: 1. Berbuat baik kepada sesama manusia dapat dilakukan dengan menghargai, menghormati, dan mendoakan orang lain. Yang kedua, berbuat baik kepada hewan dapat dilakukan dengan memberi makan dan merawat hewan tersebut, serta tidak menangkap atau melukai hewan yang hidup bebas di alam. 3. Berbuat baik kepada tanaman dapat dilakukan dengan rajin menyiram, merawat, dan tidak merusak tanaman. Dengan begitu, tanaman dapat tumbuh dengan subur. Tanaman yang daunnya sudah terlalu lebat dapat kita pangkas. Dengan begitu, tumbuhan dapat memberikan kesejukan tanpa mengganggu aktivitas manusia.
Banyak manfaat yang dapat kita rasakan jika selalu berbuat baik kepada tanaman. Tanaman dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Tanaman yang berdaun lebat dapat memberikan kesejukan jika panas matahari terasa terik. Deli dan Nina berkunjung ke kebun stroberi milik Paman Deli. Mereka membantu Paman memetik stroberi dan meletakkannya ke dalam keranjang. Keranjang Deli berisi 92 stroberi dan keranjang Nina berisi 348 stroberi. Berapakah jumlah stroberi yang dipetik Deli dan Nina? Baik, kita lihat penyelesaiannya. 92 ditambah 348 sama dengan, dibalik ya, 348 ditambah 92. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tulis 0 di bawah, simpan 1 di atas. 4 ditambah 9 sama dengan 13 ditambah 1 yang disimpan di atas menjadi 14. 4 tulis di bawah, 1 simpan di atas 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah seluruh stroberi yaitu 440. Ketika menyelesaikan soal cerita penjumlahan, kamu dapat menggunakan sifat pertukaran. Nah, yang seperti Miss tadi. Sifat pertukaran pada penjumlahan dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan. Demikianlah pembelajaran tema pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.